Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2429, Layani Yang Mulia sampai mati. Pembunuh iblis juga berdiri saat ini. Dia sangat setuju dengan pandangan Li Fugui. Orang di sebelahnya berkata dengan sungguh-sungguh, kekhawatiran guru lembah Li benar. Selain mengetahui puncak yang kami jaga dengan baik di pegunungan Fumo sepanjang 500 mil, kami tidak tahu banyak tentang kondisi puncak lainnya. Dalam hal ini, jika kita terus bergerak maju tanpa sepenuhnya memahami kondisi gunung yang belum dijelajahi, jika kita menghadapi bahaya dan ingin mundur, saya khawatir semuanya akan terlambat. Kui Piao lalu berkata sambil tersenyum malu, sepertinya kamu sudah berpikir lebih hati-hati. Oke. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Burning Demon Mountain sebentar dan memahami situasi di gunung itu sebelum kita mengambil langkah selanjutnya. Fugui mengangguk, kemudian dia tersenyum dan berkata kepada semua yang hadir, oke, sekarang sudah larut, ayo segera berangkat. Li Fugui kemudian memimpin semua orang langsung menuju Burning Demon Mountain. Pada saat yang sama, iblis itu juga menerima kabar yang dibawa iblis itu kepadanya. Meskipun dia merasa sedikit penasaran, dia tetap mengikuti instruksi iblis itu dan bergegas ke gunung iblis itu sesegera mungkin. Datanglah ke ruangan tempat iblis itu beristirahat. Setelah memasuki pintu, iblis itu terkejut saat mengetahui bahwa di ruangan kecil itu, selain iblis, ada juga iblis pembakaran Penatua. Lihat situasi ini, iblis itu buru-buru bertanya, Penatua Venmo, jika Anda tidak menghentikan serangan Li Fugui di Gunung Burnmo, apa yang Anda lakukan di Gunung Iblis? Sekarang iblis-iblis telah muncul. Iblis tidak diperlukan lagi iblis dan iblis-iblis untuk membicarakan hal-hal tertentu. Keduanya saling memandang. Venmo membuka mulutnya dan mengatakan lagi apa yang dia katakan pada Xiao Mei sebelumnya. Setelah mendengarkannya dengan berani, mata iblis itu melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya, apakah semua yang kamu katakan ini benar? Ven Mo berkata dengan sumpah, selama aku berbohong, biarkan aku mati. Diam, dia berdiri di depan pintu dengan kepala menunduk, berpikir lama, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang di depannya, dan bertanya, kalau begitu, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku sekarang? Dia menghela nafas kepada iblis itu dan berkata, saudaraku, tetua pembunuh iblis dan tetua iblis yang terperangkap sekarang telah berlindung di Li Fugui. Dan Anda dan saya juga tahu bahwa Li Fugui tidak hanya dikelilingi oleh orang-orang dari paviliun penakluk iblis kita, tetapi juga dari Sekte Beidou. Master Sekte dan Master Sekte Gunung Xuanming juga ada di antara mereka. Dalam hal ini, jika kita menyebar untuk menangani Li Fugui dan partainya, kemungkinan keberhasilan hampir nol. Selain itu, jika Li Fugui ini benar-benar tahu cara memecahkan formasi paviliun penakluk iblis kita, maka kemungkinan keberhasilan kita akan semakin kecil. Jadi setelah berdiskusi dengan Penatua Iblis Pembakaran, saya memutuskan untuk mengundang Anda kemari. Mari kita bahas tindakan pencegahan bersama. Iblis itu tersenyum masam. Dia mengeluh dengan suara rendah. Saya tahu sebelumnya bahwa Li Fugui bukanlah orang baik. Tetapi sekarang keadaan telah menjadi seperti ini dan Anda datang kepada saya. Apa yang dapat saya lakukan? Lebih baik kita kembali ke iblis taklukkan puncak sekarang dan tinggalkan orang ini di belakangnya. Izinkan saya memberitahu Anda situasinya dan biarkan Yang Mulia mengambil keputusan. Baik Venmo maupun Xiao Mei sangat setia pada Gunung Fumo. Keduanya diliputi emosi negatif saat melihat setan itu. Mereka agak kesal. Venmo berkata dengan marah, Saudara Xiao Xie, kami datang ke sini untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Anda.
bukan karena kami ingin berbicara dengan Anda tentang topik yang tidak relevan ini. Kembali ke puncak pengasap setan dan ceritakan tentang masalah ini, tidak bisakah kami memikirkan metode ini? Mengapa Anda harus mengatakannya di depan kami? Petik 2. Anda tahu, kami bertiga juga adalah tetua dari paviliun penakluk iblis. Kami berada dalam masalah sekarang, jadi kami harus menyelesaikannya masalah bagimu. Tentu saja, jika Anda juga berpikir bahwa kami tidak memiliki peluang untuk menang melawan Li Fugui, maka Anda dapat kembali ke puncak penakluk iblis sekarang dan berbicara dengan Yang Mulia tentang masalah ini. Iblis. Itu tampak getir dan buru-buru menjelaskan, saya tidak bertarung secara pasif. Poin kuncinya adalah seperti yang baru saja Anda katakan, kedua tetua dan seorang pelindung kini telah berlindung di Li Fugui, dan Li Fugui juga tahu cara menguraikan banyak formasi di paviliun penakluk iblis kami. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita menangkan melawan Li Fugui? Fan Mo berkata dengan lantang saat ini, bahkan jika peluang menangnya 0, maka kita tidak bisa memilih untuk menyerah, kan? Saya, Fan Mo, yang memimpin di sini, saya akan menyatakan posisi saya kali ini. Bahkan jika saya meminta Li Fugui untuk membunuh saya akan melindungi paviliun Demon Fu sampai mati. Setelah Fan Mo selesai berbicara, Xiao Mei di samping juga berkata, aku juga. Saudara Xiao, jika kamu khawatir kami bukan lawan Li Fugui sekarang, kami tidak akan mengatakan apapun kepadamu jika kamu pergi sekarang. Dia berdiri dan melihat kedua orang di depannya, dan bertanya dengan keras, apakah menurutmu saya adalah tipe orang yang rakus hidup dan takut mati? Saya sekarang mengusulkan agar semua orang kembali ke penaklukan iblis puncak untuk berdiskusi dengan Yang Mulia. Bukankah itu benar? Untuk mencegah murid-murid saya dari paviliun Fumo mati di tangan Li Fugui. Karena Anda tidak berencana untuk kembali sekarang, mengapa saya tidak menemani Anda mencari Li Fugui? Tentu saja, jika kita pergi mencari Li Fugui, dan kita semua sudah mati pada saat itu, maka hanya pelindung surgawi dan Yang Mulia yang akan tersisa di puncak pengasap setan. Yang Mulia telah kehilangan tangan kiri dan kanannya, jadi paviliun iblis mungkin benar-benar hancur. Untuk alasan ini, baik Xiao Mei maupun Fan Mo juga menyadari keseriusan masalah saat ini. Keduanya saling memandang, Fan Mo bertanya ragu-ragu, jadi, saudara Xiao, apa maksudmu? Ayo pergi ke puncak Demon Fu sekarang. Xiao mengangguk dan berkata, tentu saja, cara terbaik saat ini adalah kembali ke puncak Mofu dan kembali tempat ini ke puncak Demon Fu. Izinkan saya memberitahu Anda semua yang terjadi, dan lihat keputusan apa yang akan diambil Yang Mulia. Kita tidak bisa terburu-buru menghadapi Li Fugui sekarang dan membiarkan dia membunuh kita, bukan? Kata-kata ini, Xiao Mei bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid di Gunung Xiao Mei ini? Saat ini, di Gunung Xiao Mei, tidak hanya ada lebih dari 500 murid di bawah sekte saya, tetapi juga lebih dari 300 murid di bawah bimbingan saudara Fan Mo. Hampir 1000 murid-murid berjaga di sini. Jika kita pergi dan Li Fugui serta yang lainnya datang menyerang, berapa banyak murid ini yang akan bertahan? Untuk alasan ini, iblis itu tiba-tiba mendapat ide dan berkata terus terang, bukankah ini sederhana? Kamu dapat mengatur formasi iblis sekarang dan membiarkan para murid menunggu di gunung. Saya akan terbang kembali ke puncak penakluk iblis dan melaporkan situasinya di sini secara rinci, berikan kepada Yang Mulia, dan mari kita lihat apa yang Yang Mulia putuskan nanti. Jika Yang Mulia mengizinkan saya menunggu di sini dan bertarung sampai mati, kami akan kembali dalam kondisi terburuk. Tetapi jika Yang Mulia meminta kita mundur ke puncak penakluk iblis, tidak bisakah kita datang dan memanggil kembali semua murid yang ada di sini?
Wajah Fan Mo memerah karena menahan diri, dan dia berkata dengan malu-malu, "Saudara Xiao Xiao, kamu mungkin tidak mengerti arti dari apa yang baru saja dikatakan Saudara Xiao Mei. Maksudnya adalah jika Li Fugui menyerang, saya tidak akan berada di sini. Lalu para murid di sini." Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi iblis itu secara alami memahami implikasi kata-kata Fan Mo. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pikir merupakan suatu kehormatan bagi setiap murid Pavilion Demon Fu saya untuk mati demi Pavilion Demon Fu, bukan?" Anda juga baru saja mengatakan bahwa bila diperlukan, Anda bersedia mati demi Pavilion Setan Fu. Sebagai tuan, Anda semua memiliki keberanian seperti itu. Apakah menurut Anda murid-murid Anda rakus hidup dan takut mati? Tunggu sampai iblis itu selesai. Jin Mei juga melepaskan gagasan untuk mengambil murid-muridnya. Jantungnya berdetak kencang. Dia berdiri dan berkata terus terang kepada kedua orang itu, "Kalian berdua, harap tunggu di sini. Saya akan segera keluar dan membiarkan para murid mengatur formasi. Setelah saya kembali, kita akan kembali ke puncak penakluk iblis segera setelah mungkin." Setelah mendengar ini, keduanya mengangguk setuju. Sebentar, ketika Xin Mei memimpin murid-muridnya untuk menyelesaikan pengaturan formasi dan kembali ke kamar, Xin Mei berlinang air mata dan berkata terus terang kepada mereka berdua, "Baiklah, jangan tinggal di sini sebentar. Ayo pergi sekarang." Setelah mendengar ini, mereka berdua tidak banyak berpikir, dan segera bangkit dan menuju ke puncak penakluk iblis bersama monster itu. Kurang dari 20 menit kemudian, mereka bertiga tiba di aula utama Fumo Peak dan Fumo Pavilion. Saat ini, Fumo Yuanzong tampak sedih. Tak satu pun dari orang-orang yang dia kirimkan kembali untuk melaporkan kepadanya tentang situasi pertempuran, yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Saya tidak ingin melihat iblis pembakaran, iblis-iblis, dan iblis-iblis datang sekarang." Mata Fumo Yuanzong berbinar, dan dia segera berdiri dan bertanya kepada mereka berdua, "Bagaimana kabarnya? Di mana Li Fugui sekarang?" Fumo Yuanzong perlahan berdiri. Dia buru-buru mendatangi mereka bertiga, mendekat dan terus bertanya, "Katakan padaku secepatnya, di mana Li Fugui dan yang lainnya?" Saat ini, Fan Mo berbicara. "Laporkan situasinya dengan jujur kepada Fumo Yuanzong, membalas Yang Mulia, Li Fugui dan yang lainnya kini telah tiba di Gunung Iblis Terbakar." Mendengar ini, Fumo Yuanzong jelas mundur beberapa langkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu. Saat itu baru sekitar jam 3 sore. Sekarang, hanya Gunung Iblis dan Gunung Iblis yang tersisa dari puncak penakluk iblis. Sadarilah ini, Fumo Yuanzong tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Xiao Mei dan Xiao Shi, dan bertanya dengan keras, "Lalu apa yang kamu lakukan untuk makanan? Karena Li Fugui dan yang lainnya telah tiba di Gunung Pembakaran Iblis, mengapa kamu tidak menjaga puncak masing-masing?" Fumo Yuanzong melihat ekspresi wajah Xiao Mei, Xiao Shi dan Fan Mo, dan jantungnya kembali berdetak kencang. Ya, serangan Li Fugui begitu cepat, dan fakta bahwa iblis pembunuh dan iblis yang terperangkap tidak kembali ke aula utama puncak Fumo. Ini berarti iblis pembunuh dan iblis yang terperangkap mungkin telah mati di tangan Li Fugui. Pikirkan ini, dia menghela nafas tak berdaya, berbalik, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada mereka bertiga, "Saya tidak menyalahkan Anda, dan saya tidak bisa menyalahkan Anda dalam masalah ini. Alangkah baiknya jika Anda bisa kembali, alangkah baiknya jika kamu bisa kembali." Melihat situasi ini, air mata mengalir di mata ketiga orang itu. Fan Mo maju selangkah, berlutut di tanah dengan sentakan, lalu mengangkat kepalanya, memandang Fumo Yuanzong yang kecewa di depannya dan menjawab, "Yang Mulia, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Kami di sini untuk datang kepadamu kali ini.
Aku ingin kamu membuat keputusan. Fumo Yuanzong Zuan berbalik, dia melihat ke arah Fan Mo. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Kemudian Fan Mo mengarahkan Samo, Kimo dan pelindung bumi ke Li Fugui. Jadi dia memberitahu Li Fugui tentang membiarkannya naik gunung. Baru saja mendengar ini, Fumo Yuanzong merasa seperti baru saja melihat hantu. Mata melebar, melihat ketiga orang di depannya dengan tidak percaya. Dia bertanya dengan gemetar, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana ini mungkin, membunuh iblis, menjebak iblis, dan pelindung bumi, terutama pelindung bumi ini? Dia adalah kakak laki-lakiku. Bagaimana dia bisa mungkin kamu akan mengkhianatiku dan memilih untuk bergabung dengan Li Fugui?" Ada air mata di mata Fan Mo. Dia berkata kepada Fumo Yuanzong, "Yang mulia, pada awalnya saya tidak percaya ini benar. Tetapi kemudian, ketika Samo dan Kimo berkumpul untuk membujuk saya agar menyerah kepada Li Fugui, saya tahu mereka adalah tidak mengada-ada. Yang mulia, ada hal lain yang mungkin Anda tidak percaya." Fumo Yuanzong merosot di tangga di sebelahnya. Dia bertanya, "Katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku hal lain." Fan Mo mengangguk. Dia berkata terus terang kepada Fumo Yuanzong, "Itu saja. Pembunuh iblis dan iblis yang terjebak pernah bersumpah untuk memberitahuku bahwa Li Fugui tahu cara menghancurkan formasi apapun di pavilion Fumoku." Fumo Yuanzong mengangkat kepalanya, matanya sangat dingin. Dia tidak terlalu bersemangat kali ini. Sebaliknya, dia menanyakan beberapa patah kata kepada Fan Mo, "Apakah kamu percaya?" Fumo Yuanzong awalnya mengira Fan Mo akan menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia tidak mempercayainya. Tapi yang tidak dia duga adalah, pada saat ini, Fan Mo mengangguk dan berkata, "Saya percaya." Yuanzong dari Fumo tertegun, dan kemudian alisnya berkerut menjadi karakter Cina, Sichuan. Dia bertanya pada Fan Mo dengan bingung, "Percaya? Kamu sebenarnya percaya ini? Mungkinkah kamu melihatnya menghancurkan beberapa formasi pavilion penakluk iblis dengan matamu sendiri? Atau apakah kamu membuang gunung iblis pembakaran hanya karena dia memecahkan arai pembakaran iblismu?" Iblis pembakaran menggelengkan kepalanya. "Bukan itu masalahnya. Poin kuncinya adalah pembunuh iblis dan iblis yang terjebak tidak perlu menipu kita tentang masalah ini. Selain itu, coba pikirkan, jika formasi kita benar-benar dapat menghentikan kemajuan Li Fugui, bagaimana iblis pembunuh dan iblis perangkap dapat dengan mudah membiarkan Li Fugui mendaki kedua gunung ini? Fugui menyerah pada Li Fugui. Yang mulia, selain itu, pembunuh iblis pernah memberitahuku secara pribadi bahwa Li Fugui memberitahunya dua cara untuk menghancurkan arai pembunuh iblis di depannya. Iblis yang terjebak juga menunjukkan bahwa Li Fugui dapat dengan mudah menghancurkan arai pembunuh iblis, lalu hancurkan jebakan ajaibnya. Berdasarkan situasi saat itu, saya yakin Li Fugui benar-benar dapat memecahkan banyak formasi pavilion Fumo saya. Fumo Yuanzong menutup matanya. Dari awal menjadi musuh Li Fugui, hingga kini Li Fugui memimpin rakyatnya untuk membunuh Demon Fuming Peak. Semua itu terjadi begitu cepat hingga terasa seperti mimpi. Di depanmu, Fan Mo, Xiao Mei dan Xiao Xiao terdiam saat melihat Yuanzong Fumo. Mereka bertiga saling memandang, dan setelah beberapa detik, Xiao Mei dengan ragu-ragu bertanya, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya menunggu Li Fugui datang ke puncak Fumo?" Ditutupi dengan garis-garis hitam. Jika itu hanya permulaan, orang-orang ini akan bertanya kepadanya apa rencananya. Dia mungkin menyuruh anak buahnya untuk memilih pembicaraan damai dengan Li Fugui. Meski dia menyerah, sepertinya tidak ada yang perlu dipermalukan. Bersambung.